Bab 1631, Pergi Head to Head. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Langit di atas gunung Mang Utara penuh sesak dengan orang-orang. Itu berdengung dengan berisik. Itu wajar untuk menjadi berisik ketika ada begitu banyak orang berkumpul di satu tempat. Antusiasme masyarakat dari dan luar ibu kota sangat terasa. Ini yang mulia kedua, Raja Rong. Seseorang berteriak tiba-tiba. Seluruh tempat menjadi sunyi saat mata semua orang mengikuti tatapan orang yang berteriak. Di kejauhan, sekelompok orang tiba dengan cara yang mengesankan. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang berdiri di atas seekor burung emas. Dia memegang kipas bulu dan sapu tangan sutra di tangannya. Dia tampak lembut dan anggun, gambaran yang tepat dari seorang sarjana parubaya. Banyak orang tahu siapa dia. Dia adalah pangeran kedua keluarga kekaisaran bangsa Windfall, Raja Rong. Selain itu, kebanyakan orang di Windfall Nation mengira dia kemungkinan besar akan mewarisi takhta di Windfall Nation. Secara alami, tidak ada yang ditetapkan karena dia memiliki pesaing kuat yang hanya sedikit lebih rendah darinya untuk saat ini. Pesaingnya tidak lain adalah yang mulia keempat, Raja Qian. Tiga pria dengan ekspresi acuh tak acuh di wajah mereka mengikuti di belakang Raja Rong. Mereka masing-masing mengenakan jubah hitam, putih, dan abu-abu panjang. Mereka berbaur dengan lingkungan mereka seolah-olah mereka satu dengan surga, memancarkan tekanan luar biasa yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang hadir di tempat kejadian. Hanya dengan pandangan sekilas, semua orang bisa tahu bahwa tiga lelaki tua di belakang Raja Rong adalah pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Ada 7 orang lain di belakang ketiga lelaki tua itu. Ketujuh dari mereka mengenakan seragam armor perak yang mengesankan. Mereka adalah 7 penjaga yang dibawa Raja Rong bersamanya. Meskipun mereka adalah sekelompok pria muda dan setengah baya, orang tidak boleh tertipu oleh penampilan mereka. Masing-masing dari mereka berada di imminent Saint Stage. Bahkan jika mereka tidak sekuat yang ada di peringkat surga, mereka hanya sedikit lebih rendah dari mereka. Ada begitu banyak orang. Adegan yang hidup itu mengejutkan Raja Rong. Dia tidak menyangka pertempuran antara Duan Lingtian dan Lin Dong akan menarik begitu banyak perhatian. Tempat, waktu, dan tanggalnya baru diumumkan kemarin agar beritanya tidak menyebar terlalu jauh. Namun, sepertinya semua orang ada di sini. Yang mulia kedua, Raja Rong. Para pemimpin pasukan yang mendukung Raja Rong, termasuk klan Situ, mengambil inisiatif dan pergi ke Raja Rong segera setelah dia muncul untuk menyambutnya. Bai Li Hong dan yang lainnya berdiri di kejauhan. Mereka tidak mengikuti Situ Hao dan yang lainnya untuk menyambut Raja Rong. Dia Raja Rong. Dia yang menekan klan Situ untuk meninggalkan Duan Lingtian. Chen Shaoxuai bertanya dengan ekspresi muram di wajahnya saat dia melihat Raja Rong. Beraninya dia memandang rendah Duan Lingtian, segera dia akan mengetahui betapa bodohnya kesombongannya. Nangong Yi mengutuk dengan suara rendah. Raja Rong hanya mengangguk pada orang lain yang datang untuk menyambutnya. Namun, dia memuji Situ Hao. Situ Hao, bagus sekali. Terima kasih, yang mulia kedua. Situ Hao, tentu saja, tahu untuk apa Raja Rong memujinya. Namun, dia masih harus memaksakan senyum di wajahnya meskipun dia merasa pahit di hatinya. Pada saat ini, dia sangat berharap Tuan Duan tidak muncul. Sementara itu, Situ Hang yang berdiri di belakang Situ Hao memiliki ekspresi serius di wajahnya. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpuasan terhadap Raja Rong, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya karena dia takut itu akan mempengaruhi klannya. Raja Qian ada di sini. Teriakan pelan bergema di udara tiba-tiba, menarik perhatian semua orang lagi. Orang-orang dari tanah milik Raja Qian muncul di kejauhan. Kelompok orang yang dipimpin oleh Raja Qian juga datang dengan cara yang mengesankan. Raja Qian berjalan di depan saat 2 orang tua mengikuti di belakangnya. Di belakang 2 lelaki tua itu ada lelaki tua lain dan 2 lelaki parubaya. Dibandingkan dengan Raja Rong, rombongan Raja Qian terasa lebih kecil. Dia mungkin membawa lebih sedikit orang bersamanya sehingga dia akan tampak lebih ramah kepada orang-orang. Sebaliknya, penjaga lapis baja perak yang berdiri kaku di belakang Raja Rong memancarkan rasa dingin. Ini akan menyebabkan kebanyakan orang merasa tidak nyaman. Begitu Raja Qian tiba, dia menatap Raja Rong sebelum dia tersenyum dan mengejeknya. Kakak kedua, bukankah kamu datang untuk menonton duel kematian? Anda tidak akan berperang, mengapa Anda membawa 3 tetua dan wali Anda? Bukankah itu sedikit berlebihan? Setelah mendengarkan kata-kata Raja Qian,
banyak orang di sekitarnya memandangnya dengan sinis. Mereka semua merasa Raja Rong bersikap sok. Itu bahkan lebih buruk sekarang karena mereka membandingkannya dengan Raja Qian. Dibandingkan dengan Raja Qian, rombongan Raja Rong memang sedikit berlebihan. Setelah Raja Qian selesai berbicara, mata Raja Rong berkedip sejenak. Namun, ekspresinya tetap tenang saat dia berkata dengan sedikit tersenyum, "Kakak keempat, selain dari kedua tetua, bukankah kamu membawa beberapa orang tambahan untuk menjalankan tugas juga?" Sepertinya kita bersaudara berpikiran sama. Menjalankan tugas. Segera setelah Raja Rong selesai berbicara, dua pria parubaya dan dua pria tua di belakang Raja Qian segera mengubah ekspresi mereka karena kata-kata Raja Rong merupakan penghinaan bagi mereka. Tidak peduli apa, mereka masih pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Orang tua yang tersisa hanya tersenyum pahit. Dia tampaknya tidak tersinggung. Bertahun-tahun yang lalu, dia memang seorang pesuruh di tanah milik Raja Qian. Dari dua pria parubaya, salah satu dari mereka memiliki wajah yang akrab dengan orang-orang yang hadir di tempat kejadian. Bukankah dia mantan tuan kedua klan Situ, Situ Ming? Segera setelah itu, banyak orang mulai mengenali Situ Ming. Situ Ming sebenarnya mengkhianati klannya meskipun mereka telah mengasuhnya. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Seseorang seperti dia hanyalah aib bagi klan Situ. Banyak orang yang saling mulai memarahi Situ Ming. Secara alami, kata-kata itu membuat marah Situ Ming. Namun, dia tidak berani berbicara di depan Raja Rong. Matanya dingin saat dia melihat orang-orang yang mengejeknya. Tetap saja, dia terkejut ketika dia menemukan ada banyak orang yang mengejeknya. Bisakah dia membunuh mereka semua? Bahkan jika dia bisa, Raja Qian tidak akan mengizinkannya. Bagaimanapun, dia adalah milik Raja Qian Sistet sekarang. Setiap gerakannya mewakili harta Raja Qian. Jika dia secara terbuka membunuh orang-orang ini, itu pasti akan mempengaruhi reputasi harta Raja Qian. Reputasi adalah yang paling penting bagi Raja Qian sekarang. Dia adalah seseorang yang bersaing memperebutkan tahta. Secara alami, dia tidak akan membiarkan orang lain menodai reputasi harta Raja Qian. Seseorang menatap pria parubaya di sebelah Situ Ming dan berkata, orang di sebelah Situ Ming itu terlihat familiar. Tak lama kemudian, seseorang berteriak dengan suara yang dalam, saya ingat sekarang. Dia adalah Ye Feng. Kamu Feng. Siapa Ye Feng? Banyak orang bingung. Jelas ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang Ye Feng. Bab 1632, Duan Lingtian ada di sini. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ye Feng adalah pemimpin sekte dari sekte Dark Nether. Belum lama ini, saya mendengar sekte Nether gelap dimusnahkan. Itu hanya ada dalam nama sekarang karena tetua tertinggi sekte sudah mati, dan pemimpin sekte telah hilang. Saya tidak berharap dia berada di tanah milik Raja Qian. Petik 2. Banyak orang terkejut dengan hal ini. Dia seperti anjing yang lari dengan ekor di antara kedua kakinya. Beberapa orang yang menderita kerugian dari Dark Nether sekte mulai mengutuk dengan suara rendah. Jelas, reputasi Ye Feng bukanlah yang terbaik. Ekspresi Ye Feng menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata itu. Sementara itu, lelaki tua di sebelahnya nyaris tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Dia datang ke sini hari ini untuk menyaksikan kematian musuhnya yang telah membunuh saudara ketiganya. Hanya ini yang dia pedulikan. Begitu orang yang membunuh saudara ketiganya meninggal, dia akan dengan senang hati kembali ke perbatasan selatan Windfall Nation di mana sarangnya berada, dan dia akan melanjutkan hidupnya sebagai tiran lokal. Raja Qian tidak menyangka Raja Rong bisa menangkis kata-katanya dengan begitu mudah. Dia tahu dia tidak fasih seperti Raja Rong, dan dia cukup bijaksana untuk berhenti berbicara. Namun, ini tidak berarti Raja Rong akan membiarkannya pergi bahkan jika dia berhenti berbicara. Saudara keempat, saya mendengar bahwa salah satu karakter utama hari ini adalah tamu di kediaman Raja Qian. Kenapa dia belum datang? Dia tidak akan menjaminmu, kan? Raja Rong bertanya sambil tersenyum. Ketika Raja Qian mendengar kata-kata Raja Rong, Raja Qian merasakan sensasi kegembiraan di hatinya. Dia tidak berharap Raja Rong menggali lubang dan melompat ke dalam lubang atas kemauannya sendiri. Dia segera menjawab, kakak kedua, apakah Anda tahu siapa tamu saya? Apakah Anda benar-benar berpikir dia tidak akan muncul? Kecuali menurutmu dia tidak cukup berani untuk melawan Duan Lingtian. Raja Rong merasa sedikit gelisah ketika mendengar ini. Dia hanya mengejek Raja Qian,
tetapi Raja Qian benar-benar memutarbalikkan kata-katanya dan membuatnya seolah-olah dia sedang mengejek murid Lin Clan dari Southern Ridge Yuan Mansion. Raja Rong, bukan. Dilihat dari kata-katamu, kamu pikir aku lebih rendah dari Duan Lingtian. Seseorang mencibir. Segera setelah itu, sosok putih muncul di depan mata semua orang. Itu adalah pria muda berpakaian putih dengan sedikit pembangkangan di antara alisnya. Dia menatap tajam ke arah Raja Rong. Sepertinya dia tidak peduli dengan status Raja Rong sebagai pangeran kedua keluarga kekaisaran bangsa Windfall. Wajah Raja Rong menjadi gelap ketika tiga lelaki tua di belakangnya berteriak serempak, betapa kasarnya. Aura dari tiga pembangkit tenaga listrik Saint Stage menyapu dan menyelimuti pemuda berpakaian putih itu. Dihadapkan dengan tiga aura dari pembangkit tenaga listrik Saint Stage, pemuda berpakaian putih itu tetap tidak terganggu dan tidak terpengaruh. Ketiga lelaki tua itu segera mengerutkan kening ketika mereka menemukan basis kultivasi pemuda berpakaian putih itu tidak dapat ditekan oleh aura mereka sendiri. Tentu, ini tidak berarti dia adalah pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Mereka sangat yakin tentang ini. Namun, bahkan jika pemuda berpakaian putih itu belum menjadi pembangkit tenaga listrik Saint Stage, itu tidak berarti dia tidak akan menerobos ke Saint Stage besok. Mereka tahu ini karena mereka bisa merasakan pemuda berpakaian putih itu berada di ambang menerobos ke Saint Stage. Karena ketiga lelaki tua itu pernah mengalami ini sebelumnya, tidak sulit bagi mereka untuk merasakan terobosan yang akan datang. Dia yang menempati peringkat pertama di Heaven Ranking dari Southern Ridge Yuan Mansion, Lin Dong. Lin Dong benar-benar arogan. Beraninya dia bersikap begitu kasar di depan yang mulia kedua, Raja Rong. Dia sombong karena dia memiliki kemampuan untuk bertindak seperti itu. Sejauh yang saya tahu, klan Lin Dong adalah kekuatan kelas 6 di Southern Ridge Yuan Mansion. Mereka tidak kalah dengan keluarga kekaisaran Windfall Nation. Sebagai murid garis dari klan seperti itu, mengapa dia takut pada yang mulia kedua, Raja Rong? Dengan basis kultivasi dan ketenaran Lin Dong, dia pasti memiliki posisi tinggi di klannya. Mungkin, Raja Rong bahkan mungkin tidak berani menyinggung perasaannya. Meskipun orang-orang berbicara dengan nada pelan, kata-kata mereka masih terdengar jelas oleh Raja Rong. Niat membunuh segera terpancar di mata Raja Rong saat dia menatap Lin Dong. Dia benar-benar ingin membunuhnya. Namun, seperti yang dikatakan orang-orang, dia benar-benar tidak berani menyinggung Lin Dong. Ketika mata Raja Rong secara tidak sengaja mendarat di Raja Qian, dia menemukan Raja Qian sedang menatapnya dan Lin Dong seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Wajahnya langsung menggelap. Di depan semua orang ini, Raja Rong, tentu saja, tidak akan menyerah pada Lin Dong. Sebaliknya, sebagai jalan keluar, dia menoleh ke Raja Qian dan berkata dengan lemah, "Saudara keempat, saya tidak mengatakan bahwa Lin Dong tidak cukup berani untuk melawan Duan Lingtian. Tolong jangan mengubah kata-kata saya di depan begitu banyak orang." Petik 2. Namun, Raja Qian tidak mau membiarkannya lolos. Dia terus berkata, "Kakak kedua, lalu apa arti kata-katamu? Apa maksud Anda ketika Anda mengatakan bahwa tamu dari perkebunan saya mungkin akan menjaminkan saya?" Raja Rong mendengus. Dia memalingkan muka dari Raja Qian, memilih untuk mengabaikannya. Sebagai murid linear Lin Clan dan orang terkuat di Heaven Ranking, Lin Dong tentu saja tidak bodoh. Dia tahu Raja Qian sedang memanfaatkannya. Oleh karena itu, dia tidak mengejar masalah ini dan bertindak sesuai dengan keinginan Raja Qian ketika dia melihat Raja Rong telah menemukan jawabannya sendiri. Lin Dong tiba-tiba bergerak. Dia menjauh dari kerumunan dan muncul di kejauhan hanya dalam sekejap mata. Matanya menyapu kerumunan saat dia bertanya dengan dingin, "Apakah Duan Lingtian ada di sini?" Suaranya bergema di Gunung Mang Utara. "Apakah Duan Lingtian ada di sini? Apakah Duan Lingtian ada di sini?" Namun, tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Sementara itu, orang-orang yang hadir di tempat kejadian mendongak dan melihat matahari bersinar di langit. Itu sudah siang. Mereka melihat sekeliling, berusaha menemukan Duan Lingtian. Tuan Duan benar-benar tidak berani datang. Benar saja, itu seperti yang aku bayangkan. Aku hanya mencoba keberuntunganku hari ini. Saya tidak berpikir Duan Lingtian akan muncul. Bagaimanapun, ini adalah duel maut. Petik 2. Tidak mengherankan dia takut pada orang terkuat di peringkat surga. Sayang sekali, aku sudah membuang-buang waktuku di sini. Banyak orang menghela nafas kecewa, tetapi tidak ada dari mereka yang mengejek Duan Lingtian.
Menurut pendapat mereka, Lindong adalah orang terkuat di Heaven Ranking dari Southern Ridge Yuan Mansion. Duan Lingtian tidak seterkenal dia. Jika mereka berada di posisi Duan Lingtian, mereka akan menolak duel kematian yang dikeluarkan oleh Lindong. Sejak Lindong berani mengeluarkan deat duel, jelas dia yakin dengan kekuatannya. Jika Duan Lingtian benar-benar datang, bukankah itu berarti dia bodoh? Di belakang Raja Qian, pria tua yang berdiri di samping Si Tuming dan Ye Feng memiliki ekspresi suram di wajahnya. Mengapa Duan Lingtian belum datang? Mungkinkah dia tidak berani muncul? Petik 2. Dia tidak akan bisa membalaskan dendam saudara ketiganya jika Duan Lingtian tidak muncul. Dia tidak akan takut, kan? Bahkan Raja Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tablet Devil Seal jika Duan Lingtian benar-benar tidak muncul. Bukannya tidak terlintas dalam pikirannya untuk mengirim anak buahnya keluar dan merebut tablet segel iblis dari Duan Lingtian. Hanya saja dia menemukan Duan Lingtian masih tinggal di klan situ meskipun dia telah mengumumkan kepergiannya dari klan. Tidak ada kesempatan bagi anak buahnya untuk bergerak sama sekali. Saya harap Tuan Duan tidak muncul. Tidak seperti Raja Qian, Situ Hao, pemimpin klan dari klan situ, berharap Duan Lingtian tidak muncul. Di sisi lain, Situ Hang berdiri di samping dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dia tahu Tuan Duan akan muncul karena dia sudah memberikan kata-katanya. Dalam hal itu, dia mempercayai Tuan Duan tanpa syarat. Meskipun kebanyakan orang yang hadir di tempat kejadian hampir yakin Duan Lingtian tidak akan muncul, tidak ada dari mereka yang terburu-buru untuk pergi. Lagi pula, ini baru saja lewat tengah hari. Siapa yang tahu jika keajaiban akan terjadi jika mereka menunggu sebentar? Jika Duan Lingtian datang setelah mereka pergi, apakah mereka tidak akan melewatkan pertunjukan? Tiba-tiba, sebuah suara tenang terdengar dari kejauhan, orang terkuat di peringkat surga. Lindong dari Lin Clan, bukan. Meski belum tiba, suaranya sudah terdengar. Setelah mendengar suara itu, Situ Hao tersenyum pahit. Tuan Duan, bagaimanapun juga, dia datang. Situ Hang yang berdiri di samping tidak terkejut sama sekali. Dia benar-benar yakin Duan Lingtian akan muncul. Sementara itu, mata Bai Li Hong dan yang lainnya bersinar terang. Setelah mereka mendengarkan pidato Duan Lingtian kemarin, mereka semua dipenuhi dengan keyakinan pada Duan Lingtian. Mereka menantikan Duan Lingtian membunuh Lindong dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Ini adalah mantan penasihat sementara klan situ, Tuan Duan. Orang-orang saling bertukar pandang. Seharusnya begitu. Mata semua orang segera beralih ke arah dari mana suara itu berasal. Sebuah sosok dengan cepat muncul. Setelah dia secara bertahap mendekat, orang bisa melihat itu adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah ungu. Pemuda itu tampan, dan dia memiliki sikap yang luar biasa. Dia memiliki alis yang gagah dan mata yang cerah. Begitu dia muncul, dia menarik perhatian banyak penggarap bela diri dan dao wanita yang hadir. Tatapan membara itu dilatih pada Duan Lingtian seolah-olah mereka berharap mereka memilikinya. Tak lama setelah itu, seseorang yang mengenali Duan Lingtian berkata dengan suara rendah, "Ini Tuan Duan." Orang itu adalah salah satu penjaga dari klan situ. Meskipun pangkatnya tidak cukup tinggi baginya untuk menemani pemimpin klan di sini hari ini, dia datang sendiri karena dia tidak bertugas. Dia Tuan Duan. Banyak orang mulai menatap Duan Lingtian dengan saksama setelah mereka mendapat konfirmasi bahwa itu adalah dia. Begitu muda, tentu saja, saya mendengar bahwa Tuan Duan bahkan belum berusia 40 tahun. Petik 2, dia bahkan belum berusia 40 tahun, tapi dia sudah memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar peringkat surga. Cek-cek, kurasa tidak ada orang seperti dia dalam sejarah Windfall Nation. Tidak, ada seseorang seperti itu di Windfall Nation. Apa kau lupa tentang Lady Feng dari Driftblaze Sect? Meskipun Lady Feng dikalahkan oleh Master Duan, kekuatannya secara luas diakui oleh banyak pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Pembangkit tenaga Saint Stage itu mengatakan bahwa Lady Feng memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar peringkat surga. Petik 2. Sekelompok orang berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka melihat Duan Lingtian dengan sedikit antusiasme di mata mereka. Untuk sesaat, semua orang lupa tentang orang terkuat di peringkat surga, Lindong. Ini wajar karena Lindong bukan dari Windfall Nation terlepas dari seberapa terkenalnya dia. Bagi orang-orang dari Windfall Nation yang hadir, Lindong tidak bisa dibandingkan dengan Duan Lingtian yang menjadi terkenal di Windfall Nation mereka sendiri.
Bab 1633, Tabrakan Antar Wilayah. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Meskipun daya tarik Duan Lingtian jauh lebih kuat daripada Lindong di mata orang-orang, ini tidak berarti mereka optimis tentang peluang Duan Lingtian untuk menang hari ini. Mereka berasal dari Windfall Nation, dan mereka hanya menyukai Duan Lingtian karena dia menjadi terkenal di sini. Jika Duan Lingtian pergi ke Southern Ridge Yuan Mansion untuk melawan Lindong, dan para penonton berasal dari Southern Ridge Yuan Mansion, pemandangannya akan berbeda. Meskipun Lindong mengetahui hal ini, dia masih tidak dapat menerima bahwa dia telah dikalahkan oleh orang lain, terlepas dari apakah pihak lain adalah orang lokal. Bagaimanapun, dia adalah orang terkuat di peringkat surga dan kebanggaan Lin Clan di Southern Ridge Yuan Mansion. Oleh karena itu, dia tidak sopan ketika dia melihat Duan Lingtian dan berkata, Anda Duan Lingtian, mengudara dan datang terlambat, saya sangat berharap Anda tidak mengecewakan saya hari ini. Petik 2, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda, Duan Lingtian menanggapi dengan tenang Lindong dengan sedikit senyum di wajahnya. Ekspresinya riang seolah-olah dia akan tetap tidak terganggu bahkan jika Gunung Tai runtuh di depannya. Pada saat ini, orang-orang dari tanah milik Raja Qian juga memperhatikan Duan Lingtian. Duan Lingtian, Raja Qian hanya melihat potret Duan Lingtian. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Duan Lingtian secara langsung. Bahkan jika dia enggan, dia harus mengakui pemuda tampan dengan pembawaan yang luar biasa ini adalah orang yang luar biasa. Kedua lelaki tua yang berdiri di belakang Raja Qian menatap Duan Lingtian dengan tatapan membara. Mereka tahu dia memiliki tablet Devil Seal. Di tanah milik Raja Qian, selain Ye Feng dan Raja Qian, hanya dua orang tua ini yang tahu bahwa Duan Lingtian memiliki tablet segel iblis. Duan Lingtian, ekspresi Ye Feng berubah serius ketika dia melihat pemuda berpakaian ungu yang dia temui sekali. Selama pertemuan terakhir mereka, tetua tertinggi Sekte Nether Kegelapan dibunuh olehnya, dan dia nyaris tidak berhasil melarikan diri. Dia merasa merinding ketika dia memikirkan tentang tablet segel iblis di tangan Duan Lingtian. Pada saat itu, jika tablet Devil Seal tidak mengejar penatua tertinggi, dia akan mati. Di sebelah Ye Feng, Si Tuming menatap Duan Lingtian dengan dingin. Menurutnya, Duan Lingtian adalah alasan dia berada dalam kesulitan ini. Sejak awal, Duan Lingtian telah mengacaukan rencananya berulang kali. Selain itu, dia bahkan menghancurkan sekutu terkuatnya, Sekte Nether Kegelapan, dan memaksa pemimpin sekte, Ye Feng, untuk mencari perlindungan dengan Raja Qian. Itu membuatnya tidak punya pilihan lain kecuali mengkhianati klannya dan membelot ke faksi Raja Qian, menanggung semua kritik. Duan Lingtian, aku ingin melihatmu mati dengan mataku sendiri, sayangnya aku tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri, pikir Si Tuming pada dirinya sendiri saat matanya bersinar dingin. Orang tua di samping Ye Feng dan Si Tuming, pemimpin sekelompok bandit di perbatasan selatan Windfall Nation, Ye Mubai, juga menatap Duan Lingtian dengan dingin. Dia yang membunuh kakak ketiga, mantan penasihat sementara klan Situ, Duan Lingtian. Ada kebencian yang intens di mata Ye Mubai, Ye Feng, dan Si Tuming. Duan Lingtian mungkin tidak menyadarinya jika itu hanya satu orang. Namun, sulit untuk melewatkan tiga tatapan penuh kebencian yang diarahkan pada dirinya sendiri. Dari tiga dari mereka, dia mengenali Si Tuming dan Ye Feng. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ye Mubai. Sepertinya aku tidak mengenalnya, kenapa sepertinya dia ingin memakanku hidup-hidup. Mata Duan Lingtian menunjukkan sedikit kebingungan saat dia melihat Ye Mubai. Namun, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Tepat sekali, dia pasti kepala besar kelompok bandit. Dia pasti kakak tertua dari kepala ketiga yang telah aku bunuh, dan mantan pelayan dari tanah milik Raja Qian, Ye Mubai. Duan Lingtian akhirnya mengetahuinya ketika dia mengingat berita yang dibawa Situ Ho tempo hari. Dia tidak lagi terkejut ketika melihat kebencian di mata pihak lain. Kamu Feng. Duan Lingtian tidak terganggu dengan Si Tuming dan Ye Mubai. Namun, dia sangat ingin membunuh Ye Feng. Ini karena Ye Feng tahu tablet Devil Seal ada di tangannya. Terlebih lagi, dilihat dari tatapan membara dan ekspresi serakah di wajah Raja Qian dan kedua lelaki tua itu, kemungkinan besar mereka juga mengetahuinya. Duan Lingtian semakin yakin bahwa Raja Qian telah mengundang Lindong untuk membunuhnya dan merebut tablet segel iblis darinya. Berdasarkan situasi saat ini, sepertinya Lindong tidak menyadari fakta bahwa Duan Lingtian memiliki tablet Devil Seal.
Sepertinya Raja Qian tidak sepenuhnya jujur dengan Lin Dong, itu wajar karena Lin Dong dan Lin Clan pasti akan mengingini tablet Devil Cell jika mereka mengetahuinya. Tidak mungkin Raja Qian memimpin serigala masuk ke rumahnya. Selain orang-orang dari tanah milik Raja Qian, mata orang-orang dari tanah milik Raja Rong juga dilatih tentang Duan Lingtian. Dia masih bisa mempertahankan ketenangannya dalam keadaan seperti itu. Apakah Duan Lingtian benar-benar percaya diri atau dia hanya berpura-pura? Raja Rong selalu membanggakan dirinya atas kemampuannya membaca orang, tetapi dia tidak bisa membaca pemuda berpakaian ungu di depannya. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian dan Lin Dong saling memandang sebelum mereka pindah. Mereka terbang ke sisi lain Gunung Mang Utara. Ada lebih sedikit orang di sana sehingga mereka bisa bertarung dengan bebas. Keduanya berdiri di sisi yang berlawanan di udara. Sosok ungu dan putih itu bergerak dengan anggun di udara. Ketika orang-orang melihat Duan Lingtian dan Lin Dong telah memilih tempat untuk bertarung, mereka segera bergegas ke sana. Mereka menutupi setengah dari langit saat mereka berkumpul untuk menonton pertarungan. Ada begitu banyak orang sehingga mereka menduduki daerah itu dalam radius 1000 meter. Secara alami, penggarap bela diri dan Dao dengan basis kultivasi yang lebih rendah berdiri di kejauhan. Mereka tidak berani berdiri terlalu dekat jika mereka tidak sengaja terluka. Lin Dong memandang Duan Lingtian dengan acuh tak acuh saat dia berkata dengan suara rendah, "Duan Lingtian, kamu harus merasa terhormat untuk mati di tanganku." Berdasarkan kata-katanya, dia yakin dia akan membunuh Duan Lingtian. Bahkan, dia tidak merasakan ketegangan sama sekali terhadap pertempuran ini. Betapa sombongnya, banyak orang berbagi pemikiran yang sama ketika mereka mendengar kata-kata Lin Dong. Namun, kebanyakan dari mereka merasa kesombongannya dibenarkan. Bagaimanapun, dia adalah orang terkuat di peringkat surga dari Southern Ridge Yuan Mansion. Meskipun Duan Lingtian cukup kuat untuk masuk 10 besar dari peringkat surga, kebanyakan orang berpikir kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan Lin Dong. Sungguh sia-sia bahwa orang terkuat di antara generasi muda di Windfall Nation akan mati di sini hari ini. Duan Lingtian lebih muda dari Lin Dong. Jika dia diberi waktu beberapa tahun lagi, bukan tidak mungkin dia bisa mengalahkan Lin Dong. Namun, tidak mungkin baginya untuk menang sekarang. Petik 2. Dewa benar-benar iri dengan bakatnya. Banyak orang memandang Duan Lingtian dengan menyedihkan. Mereka tidak menyangka dia akan menang. Ada sekelompok kecil orang yang memiliki kepercayaan penuh pada Duan Lingtian. Orang-orang ini, tentu saja, Bai Li Hong dan yang lainnya. Setelah menatap Lin Dong dengan saksama, Duan Lingtian berkata sambil tersenyum, "Berdasarkan kata-katamu, kamu tidak akan bisa beristirahat dengan tenang jika aku membunuhmu. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Itu hanya mungkin jika kamu lebih kuat dariku." Lin Dong mencibir dengan arogan. Seolah-olah dia sedang melihat semut ketika dia melihat Duan Lingtian. "Saya pikir lebih cocok bagi saya untuk mengatakan kalimat itu," kata Duan Lingtian dengan senyum tipis tapi percaya diri. "Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu." Wajah Lin Dong menjadi gelap. Dia tidak menyangka Duan Lingtian masih bisa tersenyum di saat seperti ini. Tiba-tiba, gelombang aura sengit melonjak keluar dari tubuhnya. Ruang dalam radius 100 meter dari Lin Dong mulai bergerak. Sebuah wilayah terbentuk dengan cepat. "Kamu menggunakan wilayah di depanku." Ketika Duan Lingtian merasakan aura suatu wilayah, sedikit senyum muncul di wajahnya. Sejak Duan Lingtian menguasai 10.000 wilayah pedang, dia tidak takut dengan wilayah marsial dan penggarap Dao di bawah Saint Stage. Faktanya, banyak orang telah meninggal di bawah 10.000 wilayah pedangnya. Ketika Lin Dong membentuk wilayahnya, Duan Lingtian juga mulai membentuk wilayah konsolidasi energi sejatinya. 10.000 wilayah pedang. Ketika wilayah Lin Dong hampir sepenuhnya terbentuk, aura yang cepat dan menusuk keluar dari tubuh Duan Lingtian. Sepertinya itu akan mampu merobek jalinan ruang. Ketika aura itu tersapu, rasanya seolah-olah ada pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menekan mereka. "Itu wilayah Tuan Duan." Saya mendengar wilayah Master Duan menghancurkan wilayah Lady Feng segera setelah terbentuk. Saya tidak tahu apakah wilayahnya akan mampu menekan wilayah Lin Dong. Jika dia mampu melakukan itu, dia mungkin memiliki peluang untuk menang. Saya rasa tidak. Selain itu, bahkan jika dia bisa menekannya, itu tidak berarti dia akan bisa mengalahkan Lin Dong. Jangan lupa, Lin Dong adalah orang terkuat di Heaven Ranking. Semua tekniknya sangat kuat,
tidak hanya terbatas pada wilayahnya. Bahkan jika wilayahnya ditekan, dia masih bisa menggunakan tekniknya yang lain untuk menyerang Tuan Duan. Saya hanya pernah mendengar tentang wilayah Master Duan di masa lalu. Hari ini, saya akhirnya bisa menyaksikannya sendiri. Petik 2. Wilayah Duan Lingtian terkenal di Windfall Nation. Itulah mengapa semua orang sangat bersemangat ketika mereka melihat wilayahnya. Sangat kuat. Sementara Duan Lingtian membentuk 10.000 wilayah pedangnya, dia menemukan bahwa wilayah Lindong berbeda dari semua penggarap bela diri dan Dao di bawah Saint Stage. Wilayahnya benar-benar berhasil menekannya. Ketika Duan Lingtian membentuk 10.000 wilayah pedangnya, dia menghadapi perlawanan yang cukup kuat. Selain itu, sepertinya itu tidak menghentikan pembentukan wilayah Lindong. Duan Lingtian tidak akan percaya jika dia diberitahu bahwa wilayah Lindong sendiri sekuat wilayah 10.000 pedangnya. Pada saat ini, dia memikirkan setiap kemungkinan dan menemukan satu yang paling masuk akal. Wilayah ini tampaknya tidak terlalu kuat dengan sendirinya, tetapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Ini berarti Lindong sangat dekat untuk memasuki Saint Stage. Bahkan wilayahnya memiliki aura pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Bab 1634, Taktik Bela Diri Saint Grade Peringkat Manusia Tertinggi. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Namun, satu hal yang pasti, dia belum menembus Saint Stage. Duan Lingtian yakin tentang ini. Kesampingkan yang lainnya, pembangkit tenaga listrik Saint Stage memiliki aura yang berbeda. Sepertinya pembangkit tenaga listrik terkuat di Heaven Ranking bukanlah seorang amatir, reputasinya sebagai orang terkuat di bawah Saint Stage di Southern Ridge Yuan Mansion memang layak. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak lagi berani meremehkan Lindong. Setelah beberapa saat, di bawah pengawasan semua orang, kedua wilayah selesai terbentuk pada waktu yang hampir bersamaan dan bertabrakan satu sama lain. Salah satunya memiliki puluhan ribu sinar pedang di dalamnya, menyebabkan area di sekitarnya terlihat seperti dunia pedang. Wilayah lainnya memiliki ratusan pusaran air yang berputar dengan aura hijau. Pusaran air itu berputar begitu cepat sehingga seolah-olah bisa melahap apa saja. Seolah-olah api dan air telah bertabrakan ketika kedua wilayah bentrok. Aku tidak menyangka wilayahmu akan seimbang dengan milikku, aku telah meremehkanmu. Setelah melihat adegan itu, Lindong memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Ketika orang terkuat kedua di peringkat surga menantangnya di masa lalu, wilayahnya dengan mudah menekan wilayah lawannya. Namun, wilayahnya tidak dapat memperoleh keuntungan apapun atas wilayah Duan Lingtian. Wilayah Anda juga telah melampaui harapan saya, kata Duan Lingtian dengan lembut. Meskipun Duan Lingtian tidak mendapatkan keuntungan apapun dari wilayahnya, dia tidak peduli tentang hal itu. Lagi pula, ini bukan satu-satunya hal yang dia kuasai. Lindong sangat terganggu dengan ketenangan Duan Lingtian. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat bersaing denganku hanya karena wilayahmu seimbang dengan milikku? Betapa naifnya. Faktanya, dia telah mendengar bahwa gerakan terkuat Duan Lingtian adalah wilayahnya. Oleh karena itu, dia tidak terlalu terkejut ketika melihat wilayah Duan Lingtian berimbang dengan wilayahnya karena dia telah siap secara mental. Sebagai orang terkuat di peringkat surga dan orang terkuat di bawah Saint Stage di Southern Ridge Yuan Mansion, dia memiliki lebih dari sekedar wilayah yang kuat. Saat ini, cakar baja muncul di lengan kanan Lindong seolah-olah melekat pada lengannya. Itu berkilauan di bawah sinar matahari, tampak seolah-olah mampu merobek apapun. Ini jelas senjata Saint-nya. Lindong bergerak tiba-tiba. Seolah-olah dia telah berubah menjadi embusan angin saat dia melakukan perjalanan ke dunia pedang dan pusaran air. Setelah beberapa saat, dia tiba di dekat Duan Lingtian. Lindong mengangkat lengannya dengan cakar baja. Orang bisa melihat bayangan cakar baja saat dia menebas ke bawah, berniat untuk mencabik-cabik Duan Lingtian. Cakar baja bergerak di udara dengan aura tajam dan tak tertandingi ke arah wajah Duan Lingtian. Itu membuatnya merasa seolah-olah dia berada di gunung pedang dan lautan pedang. Namun, menghadapi serangan hati-hati Lindong, Duan Lingtian tidak bingung sama sekali. Ketika dia mengangkat tangannya, orang bisa melihat dia telah mengeluarkan Sun Shooting Bow. Dia memadatkan energi sejatinya menjadi panah dan menggunakan teknik ofensif, panah aerolite kolosal, pancuran aerolite, segera. Langit langsung dipenuhi dengan sinar panas seolah-olah ada hujan meteor. Mencoba untuk melawanku secara langsung hanya dengan pancuran panah.
Setelah merasakan aura dari panah yang memenuhi langit, Lindong tahu kekuatan serangan itu tidak terlalu kuat. Itu jauh lebih rendah dari serangannya. Jika mereka bentrok secara langsung, orang yang akan kalah adalah Duan Lingtian. Serangan Duan Lingtian sangat lemah. Pancuran aerolite yang digunakan Duan Lingtian sedikit mengecewakan bagi para pembangkit tenaga listrik Saint Stage yang menonton. Sepertinya Duan Lingtian hanya memiliki wilayah yang kuat, jika bukan karena wilayahnya yang kuat, sepertinya dia tidak akan cocok dengan Lady Feng dari Sekte Api Drift. Kebanyakan orang berbagi pemikiran yang sama ketika mereka melihat ini. Dia mencari kematian, Si Tuming dan Ye Feng mencibir. Raja Qian juga tersenyum seolah-olah dia sudah bisa melihat adegan dia mendapatkan tablet Devil Cell. Dia bahkan berpikir untuk memaksa penggarap iblis tahap Saint untuk berjanji setia kepadanya dengan tablet Devil Cell. Jika mereka menolak, dia akan membunuh mereka dengan tablet. Faktanya, ada beberapa penggarap iblis tahap Saint di lawannya, faksi Raja Rong. Dia bisa membunuh mereka semua dengan mudah dengan Devil Cell tablet. Tuan Duan, Si Tu Hao dan Si Tu Hang, ayah dan anak, tampak khawatir. Mereka bisa melihat serangan Duan Lingtian tidak sekuat Lindong. Bai Li Hong dan yang lainnya adalah satu-satunya yang terlihat tenang. Ini karena mereka melihat ekspresi Duan Lingtian tidak berubah. Dia masih membawa ekspresi percaya diri di wajahnya. Mereka mempercayai Duan Lingtian tanpa syarat. Ternyata, mereka tidak salah mempercayai Duan Lingtian. Di bawah pengawasan semua orang, pancuran aerolite yang tidak terlalu dihargai oleh semua orang tidak berbenturan dengan puluhan ribu bekas cakar yang telah dikeluarkan Lindong. Sebaliknya, mereka terbang menuju Duan Lingtian dengan cepat dan membentuk penghalang pelindung di sekitar tubuhnya. Panah melesat melewati dan membentuk penghalang seperti lonceng di sekitar Duan Lingtian. Lonceng panah kolosal. Saat ini, Duan Lingtian menggunakan jurus terkuat di kolosal aerolite Arrow. Itu juga merupakan langkah defensif. Begitu lonceng panah kolosal muncul, puluhan ribu tanda cakar mendarat di atasnya, memicu getaran. Namun, setelah cakar menghilang dan getarannya berhenti, tidak ada kerusakan yang terlihat pada lonceng panah kolosal sama sekali. Untuk sesaat, seluruh tempat menjadi sunyi. Langkah defensif yang kuat. Langkah defensif ini harus lebih tinggi dari taktik bela diri Saint Grade peringkat manusia. Ya, langkah defensif yang digunakan Duan Lingtian harus sebanding dengan taktik bela diri kelas suci peringkat bumi. Petik 2. Kerumunan pecah dalam kegemparan. Beberapa pembangkit tenaga listrik Saint Stage yang berpengalaman dapat melihat bahwa langkah defensif Duan Lingtian tidak sesederhana itu. Segera setelah itu, pembangkit tenaga listrik Saint Stage berteriak dengan suaranya yang dalam, taktik bela diri Saint Grade peringkat manusia tertinggi. Dia pasti telah mengembangkan taktik bela diri Saint Grade peringkat manusia tertinggi, hanya taktik bela diri Saint Grace peringkat manusia tertinggi yang akan memiliki gerakan pertahanan yang mengerikan. Petik 2. Taktik bela diri Saint Grade peringkat manusia teratas. Setelah semua orang mendengar itu, mata mereka langsung berbinar. Meskipun mereka belum pernah terkena taktik bela diri kelas Saint peringkat manusia tertinggi, mereka telah mendengarnya. Seperti pepatah, bahkan jika seseorang tidak makan daging babi, ia pasti pernah melihat babi berlarian. Umumnya, taktik bela diri Saint Grade peringkat manusia tertinggi akan memiliki satu gerakan yang lebih kuat daripada langkah taktik bela diri Saint Grade peringkat manusia. Itu sebanding dengan langkah taktik bela diri Saint Grade peringkat bumi yang hanya bisa dikultivasikan oleh pembangkit tenaga listrik yang basis budidayanya berada di atas Saint Stage. Bahkan kekuatan kelas 5 mungkin tidak memiliki taktik bela diri kelas manusia tingkat tinggi. Namun, ini tidak berarti bahwa setiap orang yang telah mengembangkan taktik bela diri tingkat tinggi manusia tingkat suci memiliki koneksi dengan kekuatan tingkat 5 atau lebih tinggi. Ada orang-orang yang kebetulan bertemu dan memperoleh warisan dari mantan pembangkit tenaga listrik. Siapa yang tahu jika ada taktik bela diri Saint Grade peringkat manusia tertinggi dalam warisan? Duan Lingtian benar-benar mengembangkan taktik bela diri Saint Grade peringkat manusia tertinggi. Tatapan Lindong ke arah Duan Lingtian telah berubah total. Bahkan di klan Lin, kekuatan kelas 6, mereka tidak memiliki taktik bela diri tingkat suci manusia. Taktik bela diri Saint Grade peringkat manusia mungkin tampak tidak berguna bagi pembangkit tenaga listrik di atas Saint Stage, tetapi itu sangat bermanfaat bagi mereka yang berada di bawah Saint Stage. Duan Lingtian mungkin beruntung dan menemukan taktik bela diri Saint Grade peringkat manusia tertinggi, mungkin,
Raja Qian ingin aku membunuhnya dan merebut cincin tata ruangnya karena dia menginginkan taktik bela diri kelas Sein. Segera setelah itu, Lindong mengingat kembali kesepakatannya dengan Raja Qian. Sebenarnya, dia bingung dengan masalah ini pada awalnya. Seorang pangeran dari keluarga Kekaisaran Windfall Nation menginginkan cincin tata ruang dari penasihat sementara dari klan kelas 7. Apa yang ada di cincin tata ruang? Dia akhirnya menemukan motif Raja Qian. Raja Qian dan angan-angannya, tidak masalah jika aku tidak mengetahuinya. Namun, sekarang setelah saya mengetahuinya, saya ingin berbagi. Jika dia tidak mau berbagi taktik bela diri kelas suci dengan Lin Clan, dia bisa melupakan tentang mendapatkan cincin tata ruang Duan Lingtian. Lindong mengambil keputusan pada saat ini. Sampai sekarang, Lindong masih merasa dia akan bisa mendapatkan cincin tata ruang Duan Lingtian. Dia tidak tampak takut bahkan setelah Duan Lingtian telah melemparkan lonceng panah kolosal yang sebanding dengan langkah defensif taktik bela diri tingkat bumi Saint Grade. Duan Lingtian benar-benar memiliki taktik bela diri Saint Grade peringkat manusia tertinggi. Raja Qian menatap kosong ke depan, terkejut. Dia tidak hanya memiliki tablet Devil Cell, tetapi dia bahkan memiliki taktik bela diri tingkat suci seperti itu, perjumpaan kebetulan macam apa yang dia alami. Raja Qian sangat terkejut. Menurutnya, cincin tata ruang Duan Lingtian akan menjadi miliknya begitu dia meninggal. Secara alami, dia juga akan memiliki taktik bela diri kelas suci peringkat manusia tertinggi. Taktik bela diri Saint Grade peringkat manusia teratas adalah kejutan yang benar-benar menyenangkan. Saat ini, sebagian besar orang yang hadir, termasuk Raja Rong, dikejutkan oleh fakta bahwa Duan Lingtian memiliki taktik bela diri Saint Grade peringkat manusia tertinggi. Sedikit keserakahan bisa dilihat di mata mereka. Apakah ada orang yang tidak menginginkan taktik bela diri Saint Grade peringkat manusia tertinggi? Meskipun mungkin tidak berguna untuk pembangkit tenaga listrik Saint Stage, keturunan mereka pasti akan menggunakannya. Yang diinginkan Lindong sekarang adalah membawa taktik bela diri kelas suci Duan Lingtian kembali ke klannya. Dia akan menerobos ke Saint Stage, taktik bela diri Saint Grade seperti ini tidak menarik baginya. Namun, jika dia berhasil membawa taktik bela diri kelas suci seperti ini kembali ke klan Lin, dia akan dapat berkontribusi besar pada klan. Dia akan bisa membuat tanda di klan dengan sesuatu seperti ini. Untuk generasi berikutnya dari murid Lin Clan, setiap kali mereka berlatih taktik bela diri kelas suci, mereka akan memikirkannya. Tatapan Lindong ke arah Duan Lingtian menjadi lebih serakah saat memikirkan hal ini. Meskipun gerakan pertahanan lawannya sangat kuat, dia tidak khawatir dia tidak akan mampu menembus pertahanan karena dia memiliki 2 prasasti bintang 4 di cakar logamnya senjata Sein. Begitu dia mengaktifkan kedua prasasti bintang 4, pertahanan lawannya pasti akan hancur. Apakah kamu pikir kamu akan bisa mendapatkan taktik bela diri kelas suci peringkat manusia tertinggi yang aku kembangkan setelah kamu membunuhku? Duan Lingtian bertanya terus terang ketika dia melihat keserakahan di mata Lindong. Matanya berkilat dingin. Jadi bagaimana jika aku? Lindong mencibir. Bab 1635, Kecepatan Duan Lingtian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Bab 1635 Kecepatan Duan Lingtian. Meskipun saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan taktik bela diri kelas suci itu akan menjadi milik saya setelah saya selesai dengan Anda. Lindong berkata perlahan, seolah-olah dia pikir membunuh Duan Lingtian akan mudah. Kamu bisa membanggakan semua yang kamu inginkan setelah kamu bisa melewati pertahananku. Duan Lingtian berkata dengan tenang sambil mempertahankan perisai cahaya di sekitar tubuhnya. Saya harus mengakui Anda memiliki langkah defensif yang tangguh, tetapi Anda tidak akan hidup cukup lama untuk melihat matahari terbit besok jika ini yang terbaik yang bisa Anda lakukan, kata Lindong sambil mencibir. Dia tersinggung karena dia merasa Duan Lingtian meremehkannya. Dia segera mengaktifkan keempat prasasti Sein pada cakar baja di tangannya saat tawanya memudar. 2 prasasti Sein bintang 3 dan 2 prasasti Sein bintang 4 langsung diaktifkan. Puluhan ribu bekas cakar menyertai cakar baja di tangan Lindong saat dia bergerak menuju Duan Lingtian. Tanda cakar kali ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Dari sudut pandang orang ketiga, puluhan ribu bekas cakar tampak seolah-olah mereka bisa merobek jalinan ruang menjadi serpihan. Mereka memancarkan 4 aura khas. 2 lebih lemah, dan 2 lainnya lebih kuat. Ini adalah kekuatan prasasti suci.
Beberapa orang memperhatikan apa yang telah dilakukan Lindong. Dua prasasti Sein bintang 3, dan dua lainnya tampak seperti prasasti Sein bintang 4. Di antara orang-orang dari klan situ, Bai Lihong berdiri di sana dengan ekspresi khawatir dan terkejut di wajahnya. Klan Lin dari Southern Ridge Yuan Mansion memang mengesankan. Dia bahkan memiliki dua prasasti Sein bintang 4 dari 4 prasasti Sein yang tertulis di senjata Sein-nya. Petik 2. Sebagai guru prasasti suci, Bai Lihong, tentu saja, memahami betapa sulitnya menuliskan 4 prasasti suci. Selain itu, dua di antaranya adalah prasasti Sein bintang 4. Master prasasti bintang 4 yang baru dapat menuliskan prasasti bintang 4 pada senjata suci paling banyak. Hanya Master prasasti bintang 4 yang berpengalaman yang dapat menuliskan dua prasasti Santo bintang 4 pada senjata suci. Master prasasti Sein bintang 3 tidak berada di liga yang sama dengan Master prasasti Sein bintang 4. Ekspresi Bai Lihong berubah serius ketika dia memikirkan hal ini. Meskipun Duan Lingtian sangat kuat, dia bahkan membunuh Qian Kong, pembangkit tenaga listrik Sein Stage yang merupakan mantan tetua tertinggi Sekte Penerangan Bulan. Mereka semua tahu dia hanya berhasil melakukan itu karena pedang itu. Pedang itu jelas luar biasa karena memberi Duan Lingtian yang basis kultivasinya hanya di Sein Rudiment Paramount Stage kemampuan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Sein Stage. Bahkan 10 senjata Super Sein di peringkat 10 senjata Sein besar dari Tanah Suci Dao Martial tidak sekuat ini. Bai Lihong dan yang lainnya telah lupa betapa kuatnya Duan Lingtian sebagai individu ketika mereka pertama kali mendengar dia menerima tantangan yang dikeluarkan oleh Lindong, pembangkit tenaga listrik terkuat di peringkat surga dari Southern Ridge Yuan Mansion. Namun, mereka bisa tetap tenang sekarang karena kepercayaan Duan Lingtian dan insiden di mana dia membunuh Qian Kong. Saya harap Junior Brother tidak akan menggunakan pedang itu. Bai Lihong berharap Duan Lingtian tidak menggunakan pedang itu. Jika dia mengungkapkan pedangnya, dia akan menjadi musuh publik. Pada saat itu, semua pembangkit tenaga listrik Sein Stage, terlepas dari apakah mereka berasal dari Windfall Nation atau Southern Ridge Yuan Mansion, akan mengingini pedang karena sangat kuat. Siapa yang tidak menginginkan senjata yang lebih kuat dari 10 senjata Super Sein di peringkat 10 senjata Sein Agung? Meskipun Bai Lihong berharap Duan Lingtian tidak menggunakan pedang, dia tahu itu hanya angan-angan. Kekuatan dua prasasti bintang 4 bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Akan sulit bagi Duan Lingtian untuk bertahan melawan Lindong bahkan dengan gerakan bertahan terkuat di taktik bela diri tingkat manusia tingkat atas manusia. Dua prasasti Sein bintang 4, sepertinya Lindong agak penting di klan Lin, kata Raja Rong dengan sungguh-sungguh. Senjata suci yang bertuliskan dua prasasti bintang 4 sangat langka bahkan di keluarga kekaisaran Windfall Nation. Bahkan dia sendiri tidak memiliki senjata suci seperti itu. Meskipun keluarga kekaisaran Windfall Nation memiliki Master Prasasti Bintang 4, Master Prasasti Bintang 4 mereka baru saja menembus dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, dia belum mendapatkan kemampuan untuk menuliskan dua prasasti Bintang 4 pada senjata suci. Senjata Sein di tangan Lindong jelas merupakan harta langka di Windfall Nation. Sangat jarang bahkan Yang Mulia Kedua, Raja Rong, tidak memiliki senjata seperti itu. Saya pikir akan sulit bagi Lindong untuk melewati pertahanan kuat Duan Lingtian, namun, sepertinya pertahanan Duan Lingtian hanya seperti selembar kertas. Tentu saja, itulah kekuatan dari dua prasasti Sein Bintang 4. Hanya perlu satu prasasti Bintang 4 untuk mengguncang pertahanan Duan Lingtian, kombinasi dari dua prasasti Bintang 4 bersama dengan dua prasasti Bintang 3 lainnya dan kemampuan Lindong akan benar-benar menghancurkan pertahanan Duan Lingtian. Aku tidak percaya duel ini akan berakhir secepat ini. Semua pembangkit tenaga listrik Sein Stage yang hadir di tempat kejadian berdiskusi di antara mereka sendiri dan setuju bahwa pertahanan Duan Lingtian tidak ada sebelum serangan Lindong. Selain itu, mereka mengira dia akan mati begitu pertahanannya runtuh. Sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri, kata Ye Feng dengan gigi terkatup. Mati, Duan Lingtian. Inilah yang kamu dapatkan karena melewatiku. Si Tuming berkata saat kemarahan memenuhi matanya. Kakak ketiga, Lindong akhirnya akan membalaskan dendamu. Senyum sinis muncul di wajah Ye Mubai. Sementara itu, mata Raja Qian dipenuhi dengan keserakahan. Dia sudah bisa melihat tablet Devil Seal di tangannya. Bahkan jika Lindong menyatakan minatnya pada taktik bela diri kelas suci peringkat manusia tertinggi, Raja Qian tidak terganggu karena tablet Devil Seal lebih penting baginya. Menurutnya,
Nilai taktik bela diri Saint Grade dapat diabaikan dibandingkan dengan tablet Devil Cell. Ci. Puluhan ribu tanda cakar akhirnya mendarat di perisai berbentuk lonceng di sekitar Duan Lingtian di bawah pengawasan semua orang. Seperti yang mereka duga, pembelaannya tidak bisa menahan serangan kuat Lindong. Itu tidak hanya meninggalkan beberapa goresan pada perisai, itu merobek perisai. Bai Lihong dan yang lainnya yang awalnya merasa percaya diri mulai merasa khawatir. Duan Lingtian berada dalam situasi genting. Mereka semua menatap siluet di dalam perisai berbentuk lonceng yang rusak. Mereka semua tahu Duan Lingtian berhasil membunuh pembangkit tenaga listrik Saint Stage karena pedang misteriusnya, tetapi dia harus diberi kesempatan untuk menghunus pedang. Mereka khawatir dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghunus pedangnya. Sayang sekali Duan Lingtian akan mati. Hampir tidak ada yang mengira Duan Lingtian akan mampu bertahan dari serangan itu. Tuan Duan, teriak Si Tu Hang saat tubuhnya bergetar. Dia ingin membantu Duan Lingtian, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap yang terbaik. Duan Lingtian adalah penyelamatnya, dia akan mati menggantikan Duan Lingtian jika dia bisa. Baik Si Tu Hao dan Si Tu Hou yang berdiri di samping menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka masih tidak mengerti mengapa Duan Lingtian menerima tantangan itu. Menurut mereka, tantangan itu jelas tidak menguntungkan bagi Duan Lingtian. Dia bisa saja menolak atau menghindari ini, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Orang-orang dari tanah milik Raja Qian tersenyum sementara orang-orang dari tanah milik Raja Rong menggelengkan kepala. Karena Duan Lingtian tidak lagi berada di klan situ, apapun yang terjadi padanya tidak ada hubungannya dengan tanah milik Raja Rong. Karena itu, mereka bisa menyaksikan pertempuran dengan tenang. Sepertinya Duan Lingtian memiliki hubungan yang luar biasa dengan Lady Feng dari Drift Blaze Sect. Mungkin saya bisa mendapatkan keuntungan dari ini setelah Lindong membunuh Duan Lingtian. Selama Lady Feng mampu meyakinkan pemimpin Sekte Drift Blaze Sekte, Ziyun, untuk campur tangan, kesalahan pasti akan jatuh pada Raja Qian bahkan jika dia tidak berani berkelahi. Lin Clan dari Southern Ridge Yuan Mansion. Raja Rong sudah memiliki ide untuk menggunakan kematian Duan Lingtian untuk keuntungannya. Namun, situasi di medan perang berubah begitu cepat sehingga menyebabkan ekspresi Raja Rong membeku. Di bawah pengawasan orang banyak, puluhan ribu bekas cakar yang menghancurkan perisai berbentuk lonceng di sekitar Duan Lingtian melanjutkan lintasan mereka menuju siluet di dalam. Semua orang memperkirakan ini akan menjadi akhir dari Duan Lingtian. Dia akan dicabik-cabik oleh bekas cakarnya. Namun, perubahan mendadak membuat semua orang lengah. Sepertinya siluet itu tercabik-cabik. Namun, itu hanya bayangan Duan Lingtian. Duan Lingtian ada di sana. Sebuah pembangkit tenaga listrik Saint Stage berteriak di antara kerumunan orang. Ada banyak pembangkit tenaga listrik Saint Stage dari kekuatan yang berbeda di antara kerumunan orang. Mata semua orang segera mengikuti tatapan pembangkit tenaga listrik. Siluet dengan bantalan yang elegan berdiri di atas pedang terbang yang bersinar. Cahaya pada pedang berkedip tanpa henti. Itu secepat angin, dan merusak seperti api. Pada saat ini, beberapa penonton yang lebih jeli menemukan sesuatu. Wilayah Duan Lingtian hilang. Banyak pembangkit tenaga Saint Stage yang melihat ini dengan sungguh-sungguh berkata, pedang di bawah kakinya itu terkondensasi dari wilayahnya. Siapa yang bisa menduga pedang terbang yang terbentuk dari wilayahnya bisa memberinya kecepatan yang mengerikan.